Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berhadir di forum discussion pada siang hari ini melalui Zoom meeting. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah bersedia hadir untuk diwawancarai nantinya. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Isyamuddin selaku moderator yang nantinya akan memfasilitasi forum diskusi kita pada siang hari ini. Dan saya persilahkan kepada teman-teman yang lainnya untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Trianita, saya sebagai dokumentasi. Baiklah, nama saya Edo Angelina sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Nurul Alvina, pendapat 1. Perkenalkan, nama saya Yodira Menita Bruginting, pendapat 2. Perkenalkan, nama saya Lailan Safira, pendapat 3. Perkenalkan, nama saya Erni Hati Bu Ulele, pendapat 4. Perkenalkan, nama saya Dini Yolanda sebagai pewawancara 1. Perkenalkan, nama saya Rencana Rawati Saragi sebagai pewawancara 2. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalifah sebagai pewawancara 3. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Baiklah, langsung saja kita masuk ke topik utama kita, yakni toleransi antar kelompok etnis di kalangan mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya, kepada pewawancara dipersilahkan untuk mewawancarai para narasumber yang telah berhadir pada Zoom meeting kita pada siang hari ini. Kepada wawancara, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih buat moderator atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan mewawancari narasumber saya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, Yuli. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Wajiko, mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara. Terima kasih. Oke, terima kasih Yuli. Baiklah, di sini saya akan menanyakan 2 pertanyaan kepada Yuli. Yang pertama, apakah penyebab intoleransi antar kelompok etnis di kalangan mahasiswa USU menurut Anda? Menurut saya, penyebabnya itu yang pertama adanya sikap tidak peduli, kemudian munculnya sikap egoisme di kalangan mahasiswa, dan yang ketiga itu menurut saya adanya sikap yang tidak mau membuka diri atau tidak dapat beradaptasi dengan mahasiswa yang memiliki perbedaan etnis dengan dirinya sendiri. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah cara meningkatkan sikap toleransi di kalangan mahasiswa USU menurut Anda? Menurut saya, salah satu cara untuk meningkatkan rasa toleransi di kalangan mahasiswa USU yaitu banyak mengikuti kegiatan atau sebuah kelompok-kelompok mahasiswa yang di dalamnya itu memiliki perbedaan etnis. Jadi dari situ kita dapat belajar bagaimana teman-teman kita yang memiliki perbedaan dengan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Yuli. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya sebagai pewawancara yang kedua akan bertanya kepada narasumber saya. Sebelumnya, silakan kepada narasumber untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Novika Nanda Salaki. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah penyebab intoleransi antar kelompok etnis di kalangan Universitas Sumatera Utara? Penyebab intoleransi mahasiswa USU di Universitas Sumatera Utara yaitu yang pertama, masih ditemukannya anggapan dari mahasiswa terhadap mahasiswa etnis lain berperilaku yang kasar. Yang kedua, adanya kelompok etnis yang menganggap mereka itu minoritas. Yang ketiga, adanya mahasiswa yang hanya berbaur dengan etnisnya sendiri. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua.
Bagaimana cara meningkatkan sikap toleransi di kalangan mahasiswa Universitas Sumatera Utara? Cara meningkatkan toleransi di kalangan Universitas Sumatera Utara yang pertama, kesadaran keberagaman dan perbedaan budaya masing-masing etnis. Yang kedua, interaksi dan kegiatan bersama antar kelompok etnis. Yang ketiga, etnis yang menganggap dirinya minoritas seperti etnis Tionghoa dan Papua. Sebagian mahasiswa dari kelompok etnis berusaha berbaur dengan kelompok etnis lain agar bisa mempunyai banyak teman. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Baik, selanjutnya saya sebagai pewawancara 3 akan mewawancarai narasumber saya. Untuk narasumber saya dipersilakan untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Oktavioni. Saya mahasiswa USU. Baik, saya akan mempertanyakan pertanyaan yang pertama. Apakah penyebab intoleransi antar kelompok etnis di kalangan mahasiswa Universitas Sumatera Utara menurut Anda? Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, penyebab intoleransi antar kelompok etnis yang terjadi di kalangan mahasiswa itu disebabkan karena tidak adanya rasa menghormati satu sama lain yang bersifat fanatisme terhadap suatu hal. Munculnya ego yang tinggi, ada istiadat yang berbeda, atau adanya sikap ketidakpercayaan terhadap agama lain, suku lain, hingga hal lainnya yang berkaitan. Juga merasa suku dan agama mereka yang paling benar, sehingga dia merasa suku agama yang berbeda dengan dia tidak benar, sehingga muncullah rasa intoleransi di dalam diri mahasiswa tersebut. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara meningkatkan sikap toleransi di kalangan mahasiswa Universitas Sumatera Utara menurut Anda? Terima kasih, izin menjawab. Menurut pendapat saya, sebagai seorang mahasiswa, toleransi diperlukan untuk bersosialisasi, sehingga mendapatkan perasaan saling menghormati dan menghargai antar sesama mahasiswa, di mana dengan begitu dapat meningkatkan rasa persaudaraan, mempersatukan perbedaan, sehingga terhindar dari perpecahan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, langsung saja kita masuk ke agenda selanjutnya. Saya persilahkan kepada tim pendapat untuk memberikan pendapat faktor pendukung dan faktor penghambat toleransi antar kelompok etnis di kalangan mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Baiklah, terima kasih. Menurut saya, penyebab utama intoleransi antar kelompok etnis di kalangan mahasiswa Universitas Sumatera Utara karena tidak peduli sekitar, kurang menghargai orang lain, terlalu memandang perbedaan antara dirinya dan orang lain. Yang kedua, cara meningkatkan sikap toleransi tersebut adalah dengan peduli sekitar kita, menghargai orang lain, dan tidak memandang perbedaan. Selanjutnya saya serahkan kepada pendapat 2. Menurut saya karena adanya sifat fanatisme terhadap satu sama lain ataupun kepada seseorang yang tidak sesuai dengan dirinya, dan di mana tidak ada jiwa sosial di dalam dirinya dan di lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua, caranya yaitu memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap masyarakat Universitas Sumatera Utara, saling menghargai satu sama lain, meningkatkan rasa persaudaraan, tidak mempersatukan atau tidak membandingkan perbedaan satu sama lain. Terima kasih. Baiklah, menurut saya faktor penghambat toleransi antar kelompok etnis itu adanya ketergantungan dengan anggota dalam kelompok, terutama mahasiswa junior atau mahasiswa baru yang sangat bergantung dengan seniornya atau kakak tingkatnya yang telah lebih dulu menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara. Contohnya, seperti pada saat ngekos, mereka lebih mengelompok di tempat yang sama dengan seniornya daripada harus ngekos bersama mahasiswa lain. Baik, langsung saja saya pendapat 4. Menurut saya, faktor penghambat toleransi antar kelompok etnis yaitu adanya ketergantungan dengan anggota dalam kelompok etnis, sikap tidak peduli dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan mahasiswa yang berbeda etnis, dan mengelompokkan dengan kelompok etnisnya masing-masing yang dirahat privat.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim pendapat yang telah memaparkan faktor pendukung dan faktor penghambat intoleransi antara kelompok etnis di kalangan mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya saya persilahkan kepada notulen untuk membacakan kesimpulan atas apa-apa saja yang telah dipaparkan di forum diskusi kita pada siang hari ini. Baiklah, saya akan memaparkan kesimpulan yang sudah kesimpulan dari hasil yang kami diskusikan, yaitu intoleransi adalah suatu paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi. Intoleransi sendiri dapat muncul di setiap lingkungan kita, baik itu tempat tinggal dan pendidikan, terutama di lingkungan universitas. Penyebab dari intoleransi sendiri bermacam-macam penyebabnya. Sebagai contoh, yang pertama, adanya sikap tidak peduli dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan mahasiswa yang berbeda etnis dan mengelompok dengan kelompok etnisnya masing-masing di ranah privat. Yang kedua, adanya sifat fanatisme terhadap satu sama lain ataupun kepada seseorang yang tidak sesuai dengan dirinya. Yang ketiga, adanya ketergantungan dengan anggota dan kelompok etnis. Yang keempat, adanya rasa kurang menghargai orang lain dan memandang perbedaan sebagai hal yang negatif. Maka dari itu kita perlu sikap toleransi untuk menghindari sikap intoleransi tersebut berkembang di lingkungan kita. Cara yang bisa kita praktekkan adalah yang pertama, memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap masyarakat Universitas USU, saling menghargai satu sama lain, meningkatkan rasa persaudaraan, mempersatukan perbedaan. Yang kedua, kita harus memiliki sikap inklusif, yaitu memandang positif perbedaan yang ada, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mempersatukan perbedaan yang ada menjadi sesuatu yang lebih berharga. Maka dari itu, marilah kita memegang teguh persatuan demi kemajuan bangsa kita dan lingkungan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada notulen yang telah memberikan kesimpulannya atas apa-apa yang telah dipaparkan di forum diskusi kita pada siang hari ini. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Saya selaku moderator izin untuk mengundurkan diri karena diskusi kita telah selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.